ya marketnya masih sangat menarik nih untuk healthy food dan juga healthy lifestyle yang ada saat ini, di mana hoki memang berperan aktif begitu ya dalam menyangsa pasar masyarakat ini. Nah, apa sih Pak tantangan dalam memperluas jaringan distribusi ini dan juga bagaimana hoki mengatasinya? Ya. Nah, ini tadi kita penting sekali ya. Jadi bagaimana tantangan pertama adalah mengajarkan atau memberitahukan ke sebanyak-banyak orang bahwa ini ada produk bagus, tetapi harganya juga affordable, ya. Dan tentunya harus diimbangi juga dengan distribusinya bisa ada ke seluruh Indonesia. Challenge-nya karena Indonesia ini kan luas banget, Mbak. Betul. Ya, kepulauan dan kita sendiri juga mulai dari Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang udah mulai ke nasional. Nah, tentunya strategi kita adalah bagaimana kita bisa mau tidak mau harus mencari partner yang bisa membawa produk kita ini ke seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita sudah bekerja sama dengan distributor yang berskala nasional. Nah, kita sudah ada mulai Maret kemarin kita kick off meeting, kemudian kita sudah jalan ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini produk yang bagus ini bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Itu sih. Jadi challenge-nya tadi kita mengedukasi bahwa ini produk kenapa bagus, kemudian adalah distribusinya bisa merata ke seluruh Indonesia. Dari Aceh, Sabang sampai ke Merauke gitu. Oke, tapi sejauh ini memang produk hoki sudah bisa diakses masyarakat daerah mana saja, Pak? Nah, kalau kita yang lebih cepat sekarang kan adalah memanfaatkan retail ya, terutama minimarket. Modern retail kita pakai dulu menjadi jalur distribusi kita. Jadi kemudian karena mereka banyak ya cabang-cabangnya itu gampang didapatkan ya dari minimarket itu kita sudah ada. Itu sih yang kita lakukan. Kemudian sambil nanti kita akan masuk melalui distributor yang kita tunjuk itu bisa ada di pasar-pasar tradisional juga, ya itu Mbak. Oke, jadi nanti selanjutnya akan insya Allahnya ada di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah begitu ya, ada di seluruh Indonesia. Baik, nah ini kan Hoki juga menargetkan sistem produksi beras yang tanpa limbah dan juga sudah bekerja sama dengan Turnkey Group untuk sertifikasi ESG. Ini bagaimana sih Pak implementasi dari strateginya? Oh iya, kalau yang beras yang biasa ya, kita tentunya bagaimana bisa memikirkan zero waste, karena konsep kita zero waste ya. Jadi mulai dari produksi itu kan menghasilkan limbah. Nah limbah ini tentu kita punya tantangan tersendiri, jangan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Jadi limbahnya apa aja? Yaitu seperti skam. Nah skamnya itu kita manfaatkan untuk pembangkit untuk dryer kita. Jadi dipakai untuk dryer mengeringkan padi. Ya, kemudian tentu nggak bisa semua dipakai, ada lebihnya juga. Nah lebihnya kita bikin pellet atau bracket ya, seperti bracket pengganti seperti batu bara. Nah itu kita bisa jual juga kepada teman-teman yang memerlukan. Karena kan kita lihat sekarang kan ESG lagi digalakkan ya. Jadi banyak-banyak perusahaan yang menggunakan boiler mereka menggantikan atau mulai memanfaatkan juga yang limbah-limbah yang memang ramah lingkungan. Itu sih Mbak. Berarti sebenarnya dari limbah tadi itu yang bisa jadi pelet, bahkan bisa jadi bahan bakar untuk apa tadi Pak? Untuk boiler. Untuk boilernya sebenarnya ini seperti circling economy juga ya Pak betul, ya? Mbak. Jadi itulah makanya kita kerjasama dengan Turnkey untuk terus melihat secara berkelanjutan ya. Ini sudah ramah pada lingkungan gitu ya. Baik, ini apakah sejauh ini produk dari Hoki sendiri ada yang diekspor ke luar negeri? Saat ini kita lagi jajakin, khususnya adalah yang produk yang tadi, yang sehat ya, memberikan solusi sehat. Karena kalau kemarin saya pulang lihat dari expo di luar negeri, produk ini nggak ada. Jadi artinya ini ada peluang ya untuk kita ekspor. Nah bagaimana sekarang adalah kita prioritaskan dulu di dalam negeri, kemudian sambil kita juga cari peluang untuk di luar negeri. Jadi kita udah mulai ngelihat melalui beberapa online channel atau channel yang online shop itu di luar ya. Mudah-mudahan bisa untuk segera kita mulai dari sana dulu Mbak. Oke, ini penjajakannya dengan negara siapa saja nih Pak? Dari e-commerce saya sepertinya ini berarti Singapura, Malaysia, kemudian China. Apakah betul begitu Pak? Iya bisa aja di mana aja. Karena memang mereka kan sekarang orang udah concern banget kan.
Saya pernah ketemu dengan satu orang di retail gitu. Kemudian memang salah satu petingginya adalah orang Afrika. Kemudian dia bilang sama saya, wah ini produk bagus sekali loh. Waktu itu dia lihat ada jagung dan singkong. Saya kaget ya, karena dia kan orang bule lah gitu kan. Dan surprise-nya adalah dia makan produk ini. Dan saya cari, dan saya suka. Dan saya makan produk Anda sampai hari ini. Jadi saya mau jual di retail kita. Nah itu salah satu retail nasional yang besar juga. Itu sih Mbak. Jadi artinya di luar ada pasar. Tapi orang nggak ngelihat ada di Indonesia, ada loh yang memproduksi. Nah itu tantangan kita adalah bagaimana kita bisa ekspor nanti. Memperkenalkan dulu kepada masyarakat internasional gitu. Mungkin melalui, nah mudah-mudahan ada expo-expo atau apa kita ikut gitu. Oke, tapi sebetulnya tantangan terbesarnya apabila mau ekspor keluar ataupun mau masuk ke e-commerce luar itu apa Pak? Apakah ada hambatan regulasi atau seperti apa? Saya rasa enggak ya, kalau sekarang kan pemerintah kayaknya sangat pro untuk bisa ekspor, terutama produk-produk yang dari Indonesia asli yang seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan juga melalui kita ngobrol-ngobrol begini, jadi ada yang bisa memberikan peluang bagaimana sih membantu kita untuk bisa produk sehat atau solusi beras-beras pangan sehat kita ini bisa dibawa kemana gitu ya. Mungkin kan diaspora juga banyak di luar, atau juga mungkin melalui ada negara-negara tertentu yang butuh gitu. Nah itu membantu kita lah untuk membuka peluang-peluang bisnis ini supaya kita bisa ekspor, mendatangkan devisa buat negara khususnya gitu sih Mbak. Baik, nah kalau ekspansi dari dalam negeri sendiri sejauh ini mungkin untuk di tahun ini apa saja? Kita sekarang lagi siapkan itu ya, lagi proses mungkin September atau Oktober kita udah jadi pabrik kita, karena trennya kan permintaannya udah mulai banyak. Jadi kita takut nanti tidak cukup ya, kita ada bikin pabrik di daerah Jawa Tengah ya, Boyolali itu. Oke, ini pabrik untuk yang produk mana Pak? Ini tadi beras-beras yang memberikan solusi untuk hidup sehat gitu ya. Oke, baik. Nah, apakah juga ada tantangan untuk bisnis ke depan ini? Sejauh ini bagaimana sih Pak strategi diversifikasi usahanya sambil mungkin yang membantu Hoki dalam memitigasi risiko dan juga menjaga stabilitas keuangan perusahaan? Ya, tantangan selalu ada ya. Tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa istilahnya memperkenalkan produk sehingga orang pakai dan produk itu laku, cepat keluar, jangan nanti hanya di dalam setelah ada in-nya tapi harus out-nya juga berimbang sehingga dari kesehatan keuangan, dari cash flow segala macam kita bisa oke gitu sih Pak ya. Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang memang harus kita buat. Kemudian kita juga yang kita berikan solusi adalah bagaimana produk kita ini bisa, karena kita pengen produk ini terus untuk berinovasi sehingga bisa secara instan dinikmati, kemudian juga bisa dibawa kemana-mana, dimobilisasi gitu ya. Bila perlu, katanya juga sekarang trennya orang lagi seneng ya. Kalau kemarin saya juga ketemu temen, dia bilang, saya kalau ke Eropa lagi jalan-jalan pusing loh katanya. Loh kenapa pusing? Saya makannya nggak cocok, saya pengen nyari nasi, bingung katanya. Apalagi itu. Nah, coba saya kasih yang instan. Kemudian dia masukin di dalam air panas, kemudian jadi, kemudian dia bisa makan pakai abon atau